Anjeli Agustin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, visi dan juga misi bisnis plan agrowisata peternakan di Kampung Adat Cigunung. Agrowisata merupakan kegiatan berwisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian sebagai daya tarik utama untuk wisatawan. Nah, agrowisata sendiri ini memiliki beragam jenis bidang, seperti bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga hortikultura. Agrowisata peternakan merupakan sebuah usaha di bidang ternak, di mana hewan ternak ini dipelihara untuk dijadikan sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, dan juga sebagai pembantu pekerjaan manusia. Kota Jombang merupakan salah satu contohnya. Kota Jombang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan agrowisata peternakan karena memiliki kondisi geografis atau beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan juga memiliki keberagaman jenis pertanian yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan untuk hewan ternak. Nah, Kota Jombang sendiri juga memiliki beberapa agrowisata peternakan di mana wisatawan di sini bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan ternak dan juga pengelola peternakan. Salah satu contoh agrowisata peternakan di Jombang adalah Kampung Adat Cigunung yang tepatnya terletak di Desa Carangbulung. Aset unggulan di Kampung Adat Cigunung ini adalah peternakan sapi dan kambing. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini sedang terjadi transformasi atau pergeseran tren berwisata yang menuju ke arah hewan atau nature, ecotourism, wellness, and adventure, di mana nantinya akan terjadi persaingan yang cukup ketat di industri pariwisata yang berbasis alam, termasuk di agrowisata peternakan Kampung Adat Cigunung. Nah, untuk mempertahankan Kampung Adat Cigunung, maka perlu diadakannya pemeliharaan jenis peternakan yang berkualitas, pengalaman unik untuk wisatawan, dan juga strategi pemasaran yang tepat. Untuk mengembangkan rencana bisnis di bidang peternakan, maka diperlukan adanya analisis kebutuhan usaha yang meliputi beberapa aspek, seperti aspek luas lahan, kualitas lahan, penyediaan infrastruktur, jenis ternak, kebutuhan perawatan ternak, dan juga ketersediaan bahan pangan untuk ternak. Selain itu, rencana pemasaran dan juga target wisatawan termasuk aspek penting dalam kebutuhan perencanaan usaha. Tentunya perlu adanya strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan. Namun ada juga analisis pendanaan yang juga merupakan aspek penting dalam perencanaan bisnis, mulai dari modal awal, biaya operasional, hingga biaya tenaga kerja. Untuk visi misi yang akan kami laksanakan dalam mewujudkan bisnis agrowisata peternakan di Kampung Adat Cigunung, yaitu visi kami adalah yang pertama menjadikan Kampung Adat Cigunung sebagai penghasil produksi peternakan yang berkualitas, dan yang kedua adalah menjadi destinasi agrowisata unggulan yang dapat mempromosikan kebudayaan lokal, menghargai alam, dan juga memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar Kampung Adat Cigunung. Nah, kemudian untuk misinya adalah yang pertama adalah melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya. Jadi di Kampung Adat Cigunung ini kami juga akan mempertahankan tradisi dan kebudayaan lokal melalui pengalaman yang otentik bagi pengunjung. Dalam pewujudan misi ini kami mencakup bidang pendidikan, yaitu tentang pentingnya kesadaran pelestarian kebudayaan lokal. Nah, yang kedua adalah menyediakan pengalaman agrowisata yang unik, di mana nantinya wisatawan ini yang akan berkunjung di Kampung Adat Cigunung bisa melakukan kegiatan bertani, merasakan keindahan alam, dan juga menikmati kegiatan budaya lokal di sana. Jadi wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat di bidang pertanian maupun di bidang kebudayaan. Untuk yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat lokal. Nah, misi ini tuh bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui peluang kerja, pelatihan, dan kemitraan dengan pelaku bisnis lokal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan operasionalnya, nah diharapkan dari bisnis plan agrowisata peternakan Kampung Adat Cigunung ini dapat meningkatkan tarif hidup masyarakat lokal. Saya akan mempresentasikan terkait lampiran. Laporan yang pertama, laporan keuangan peternakan Kampung Adat pada 1 Mei hingga 31 Mei. Penjualan ternak sebesar 200.000, penjualan susu murni sebesar 20.000, penjualan susu olahan 50.000, penjualan pakan ternak 30.000. Total pendapatan 300.000. Pengeluaran biaya operasional, pengeluaran pakan ternak 20.000, pengeluaran kesehatan ternak 50.000, pengeluaran perawatan peralatan 35.000, pengeluaran listrik dan air 20.000, gaji pegawai 25.000, total biaya operasional 150.000, biaya asuransi 7.000, biaya non operasional biaya asuransi 7.000, bunga bank 3.000, total biaya non operasional 10.000. Untuk laba kotornya 150.000, laba bersih 140.000, pajak penghasilan 1% per setiap bulan 3.000, total laba bersih setelah pajak penghasilan sebesar 137.000. Acuan pajak penghasilan menggunakan PP 46 tahun 2013, di mana bagi ternak ayam dengan omset dalam 1 tahun di bawah 4,8, maka pajak penghasilan sebesar 1% dari omset penjualan setiap bulan. Pajak penghasilan ternak di Kampung Adat Cigunung terhitung 3,6 per tahun. B. Laporan dukungan
pelanggan. Laporan dukungan pelanggan Kampung Adat Segunung periode Mei 2023. 1. Jumlah permintaan dukungan. Total dukungan yang diterima 350. Total dukungan pelanggan yang diselesaikan 335. Total dukungan pelanggan yang belum diselesaikan 15. Kategori permintaan dukungan pelanggan. Masalah durasi 55 pelanggan. Jenis aktivitas diminati 35 pelanggan. Fasilitas penunjang 10 pelanggan. Layanan jasa 5 pelanggan. Metode pembayaran 30 pelanggan. Mekanisme pemesanan 45 pelanggan. Pertanyaan produk 70 pelanggan. Permintaan pembaruan informasi 25 pelanggan. Permintaan khusus 10 pelanggan. Keluhan 5 pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan sangat puas 200 tiket. Pelanggan puas 125 tiket. Pelanggan tidak puas 10 tiket. Pelanggan sangat tidak puas 0 tiket. Penanganan keluhan, jumlah keluhan yang diselesaikan 12, yang diterima 13. Jumlah keluhan yang belum selesai 1. Respon pelanggan, jumlah respon positif 29,8. Respon negatif 37. Persyaratan kredit modal, PDDS, fotokopi KTP, surat izin, laporan keuangan. 3. Rencana bisnis proposal proyek. 4. Jaminan atau agunan. 5. Catatan keuangan pribadi. 6. Dokumen pendukung lainnya. Yang terakhir, lampiran terkait paket wisata, yaitu ada promo liburan 3 hari 2 malam, explore Segunung, destinasi pagelaran seni, perah susu sapi, air terjun Tretes, petik kopi, susur sungai, minibus eksekutif, pemandu wisata, tiket masuk, konsumsi, dokumentasi. Hanya 29.000 per orang, minimal 30 peserta. Target wisata yang diharapkan, wisata edukatif ingin tahu tentang agrowisata dan sustainable tourism. Yang kedua, rekreasional agrowisata juga menawarkan kesempatan bagi wisata yang mencari rekreasi dan relasi di tengah alam. 3. Wisatawan aware terhadap budaya dan lingkungan. 4. Untuk seluruh kalangan umur dan bayi lansia. Strategi marketing, paket wisata, kampanye pemasaran melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dan lain-lain. Partnership dengan mitra lokal, community engagement. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis plan, ide bisnis Kampung Adat Segunung. Nah, di sini dalam pengembangan bisnis plan tersebut pastinya kita harus mencari apa itu aset dan potensi yang ada di Kampung Adat Segunung. Contoh aset yang bisa dikembangkan yaitu seperti peternakan, perkebunan, dan juga masyarakat. Nah, untuk potensi yang dapat dikembangkan ada beberapa seperti fasilitas-fasilitas tambahan, guest house, villa, mungkin juga bisa ditambahkan daya tarik wisata buatan seperti membatik dan juga memerah susu sapi. Nah, di sini tidak hanya itu, dengan menambahkan beberapa daya tarik yang khas seperti perilaku masyarakat lokal dan juga makanan-makanan maupun budaya yang bisa ditampilkan di Kampung Adat Segunung dapat menunjang dari berbagai aspek ketertarikan di Kampung Adat Segunung. Nah, di sini pada akhirnya kita akan menerapkan CBT, yaitu Community Based Tourism, dengan semaksimal mungkin untuk melibatkan semua masyarakat setempat dalam pembangunan operasional dan memanfaatkan ekonomi dalam bisnis tersebut. Nah, hal ini membantu memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam konteks sustainable tourism. Lalu di sini ada pengukurannya. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran pengembangan ide bisnis desa wisata yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator yang relevan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat mengembangkan untuk pengukuran yang digunakan di Kampung Adat Segunung. Seperti yang pertama yaitu jumlah kunjungan wisatawan, yang kedua tingkat kepuasan wisatawan, yang ketiga pendapatan ekonomi lokal, yang keempat partisipasi masyarakat lokal, dan yang kelima dampak sosial dan budaya, yang keenam keberlanjutan lingkungan, dan yang terakhir berkolaborasi dan kemitraan. Lalu untuk kebutuhan riwayat manajemen, kita bisa mengembangkan seperti kebutuhan manajemen apa saja yang diinginkan di dalam Kampung Adat Segunung, seperti manajemen sumber daya manusia maupun manajemen operasional dan juga manajemen pemasaran. Untuk riwayat manajemen, perincian riwayat ini bisa dibagi menjadi 3 juga, yaitu riwayat operasional, riwayat tim manajemen, dan riwayat keberhasilan dan prestasi. Lalu yang terakhir adalah kemitraan dan kerjasama yang dapat dilakukan di Kampung Adat Segunung. Dengan adanya
kemitraan dan kerjasama di Kampung Adat Segunung. Beberapa pihak akan terbantu di Kampung Adat Segunung, seperti mungkin bantuan dari NGO atau mungkin bantuan dari community development pemerintah maupun mitra swasta. Itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada produk, harga, target lokasi, dan yang terakhir adalah promosi. Mulai dari produk dulu ya. Perlu diketahui sendiri bahwa Kampung Adat Segunung ini terletak di salah satu dataran tinggi di Kabupaten Jombang. Jadi untuk produk yang bisa dihasilkan dari Kampung Adat Segunung sendiri kebanyakan merupakan hasil alam, entah itu dari makanan, minuman, atau hasil kelolahan apapun itu, yang core atau bahan utamanya yaitu dihasilkan dari alam. Salah satu yang paling bisa kita sorot atau yang paling bisa saya sorot waktu melakukan observasi di Kampung Adat Segunung untuk tugas studi independen, yaitu adalah pemerahan susu. Jadi di Kampung Adat Segunung sendiri ini ada tempat pemerahan susu dan juga pengelolaan susu. Dan pengelolaan susu ini sudah termasuk bagian dari filterisasi. Jadi susu setelah diperah ada proses filterisasi untuk mengambil susu-susu terbaik. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah Kampung Adat Segunung memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis agrowisata yang sukses dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kekayaan budaya lokal, keindahan alam, dan kegiatan pertanian yang unik, Kampung Adat Segunung dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan pengalaman autentik dan mendalam. Pada bisnis plan ini, strategi keuangan yang diusulkan mencakup perencanaan anggaran, diversifikasi pendapatan, rencana pemasaran yang efektif, kemitraan dengan bisnis lokal, manajemen keuangan yang efektif, pengelolaan persediaan, serta investasi dan pengembangan jangka panjang. Dengan peningkatan ini, diharapkan Kampung Adat Segunung dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pendapatan, keberlanjutan operasional, dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Melalui promosi yang tepat dan kerjasama dengan mitra bisnis, Kampung Adat Segunung dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran tentang agrowisata yang mereka tawarkan. Penting untuk melakukan pemantauan dan analisis keuangan secara teratur, mengikuti tren pasar, dan mengadaptasi strategi sesuai kebutuhan dan tantangan yang muncul. Dengan manajemen keuangan yang baik dan pendekatan keberlanjutan, Kampung Adat Segunung memiliki potensi untuk menjadi destinasi agrowisata yang sukses dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.